Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lufiati Mustafiana dengan NPM 2020145011201 dari kelas R4O Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang contoh soal deret berkala dan peramalan untuk tugas statistik deskriptif. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini sudah terdapat latihan soal. Berikut adalah perkembangan suku bunga Bank Indonesia untuk jangka waktu 12 tahun dari tahun 1997 sampai 2002. Di sini sudah terdapat datanya, tahun dan suku bunga. Kemudian yang ditanyakan, ramalkan beberapa suku bunga tahun 2003 dan 2005 dengan menggunakan metode semi rata-rata, kuadrat terkecil dan kuadratis. Metode manakah yang lebih baik? Maka kita hitung metode semi rata-rata terlebih dahulu. Di sini karena datanya genap, maka kita akan membagi menjadi dua kelompok. Di sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2. Nah, karena sudah terbagi dua, di sini juga sudah terdapat nilai dasarnya. Nilai dasarnya itu yang kelompok 1 1998, kalau yang di kelompok 2 itu 2001. Kemudian di nilai dasar di tahun dasar 1998 sini kita isi dengan angka kosong. Kemudian di atas tahun 1998 maka kita tulis dengan angka positif dengan selisih 1. Di sini 1, kemudian 2, 3, 4. Jika di bawah tahun dasar 1997 maka kita isi dengan negatif. Di sini negatif 1. Di sini negatif 1. Kemudian di kelompok 2, tahun dasar di kelompok 2 kosong. Kemudian di atas tahun dasar 2001 itu kita hasilnya positif 1. Kemudian di bawah 2001 itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, jika sudah seperti ini, kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya kita jumlahkan rata-rata kelompok 1. Kemudian kita bagi 3. Nah, hasilnya 22. Begitupun di kelompok 2. Sebentar, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan semuanya. Kemudian kita bagi 3. Nah, maka hasilnya 15,333. Setelah itu kita menghitung nilai B-nya. Di sini nilai B-nya rumusnya kelompok rata-rata kelompok 1 dikurang kelompok 2. Nah, di sini dibagi tahun dasar kelompok 1 dikurang tahun dasar kelompok 2. Nah, di sini kita kurang dan kita bagi. Setelah itu hasilnya minus 2,222. Kemudian kita di sini kita di sini berarti persamaan y-nya itu 22 ditambah minus 2,22 dikali x. Nah, x di sini karena kan di sini hanya sampai 2003, maka kita hitung sampai 2005 karena yang ditanyakan suku bunga tahun 2003 dan 2005. Ntar kita bikin tabelnya dulu. Sini 2003, 2004, 2005. Berarti di sini yang 4 kita lanjutkan selisihnya, selisih 1, 5, 6, 7. Di sini berarti 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita tinggal hitung, kita masukkan persamaannya, kemudian kita masukkan x-nya. Di sini berarti karena di sini kita menggunakan rata-rata di kelompok 1, maka kita menggunakan tahun dasar juga dari kelompok 1 yaitu 1998.
Tapi jika kita menggunakan tahun dasar di kelompok 2, maka kita makainya tahun dasar 2001. Begitupun di tahun 2000. Maaf. Begitupun di tahun dasar 2005. Dan ini hasilnya. Tahun dasar 2003 10,89, tahun 2005 6,44. Dan kita hitung kuadrat terkecil. Di sini datanya ada 6. Kemudian seperti sebelumnya kita bagi menjadi 2 kelompok, tapi bedanya di sini kita tidak ada tengah-tengah atau nilai dasarnya, maka kita langsung di sini negatif 1 setelah dibagi 2, di sini negatif, dan yang biru ini, warna biru ini positif. Dan selisih di sini itu karena genap, maka selisihnya harus 2. Minus 3 karena di sini selisihnya 2, maka di sini minus 3, di sini minus 5, berarti sini 1, 3, 5. Setelah itu kita kali X kali Y, X kali Y. Wah, minus 80. Kemudian semuanya kita kali, tinggal kita tarik. Dah, di sini hasilnya. Nah, di sini pangkat X pangkat 2 berarti X-nya 5 dikali 5. Hasilnya 25. Kemudian kita tarik semua dan ini hasilnya. Kemudian semuanya kita jumlahkan karena nanti yang dipakai itu sigmanya atau jumlah total keseluruhannya ini. Dan jika sudah, maka tinggal kita hitung. Di sini nilai A-nya itu sigma Y dibagi N di sini itu datanya itu ada 6. Nilai B-nya sigma XY atau jumlah X kali Y dibagi sigma X kuadrat. Hasilnya negatif 0,514. Maka persamaannya A-nya itu 18,67 ditambah B-nya itu negatif 0,514 dikali X, maaf, X. Kemudian kita hitung. Nah, di sini berarti X tahun 2003 kita selisihkan 2. Di sini 5, berarti di sini 7. Kemudian di sini 11 karena di tahun 2005. Maka kita tinggal masukkan persamaan Y ini. Nah, di sini kita masukkan semuanya dan hasilnya 15,0667. Yang 2005-nya 13,009524. Kemudian yang terakhir metode kuadratis. Metode ini perhitungannya hampir sama seperti metode sebelumnya.
Di sini ada kita bagi dua kelompok. Di sini ada warna lebih tua dan lebih muda. Dan yang lebih tua ini hasilnya negatif, yang lebih muda ini positif. Di sini positif 1, kemudian kita selisihkan dua angka menjadi 3, kemudian 5. Kemudian di sini negatif 1, negatif 3, dan negatif 5. Kemudian kita di sini negatif 5. Setelah itu kita cari x y-nya, kemudian x pangkat 2, x pangkat 2 kali y, x pangkat 4. Setelah kita cari ke semua tahun, kita hitung, dan ini hasilnya. Setelah kita hitung, kemudian kita jumlahkan. Kita ubah dulu warnanya. Baik, setelah itu kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya seperti ini. Y-nya 112, X Y-nya minus 36, X pangkat 2-nya 70, X pangkat 2 kali Y itu 1168, X pangkat 4-nya itu 1414. Setelah itu kita mencari nilai A. Mencari nilai A, rumusnya sudah saya tertarakan di sini. Jika kita masukkan angka-angkanya, hasilnya 21,375, kemudian nilai B hasilnya negatif 0,51, nilai C hasilnya negatif 0,23, dan persamaannya jadinya 21,375 negatif 0,51 kali X dikurang 0,23 dikali X, maaf. Karena di sini negatif, maka di sininya pengurangan. Kemudian kita cari X-nya tahun 2003, berarti X-nya itu 7. Tahun 2005 itu X-nya 11. Karena kita selisihkan dua angka. Dan hasilnya seperti ini. Hasil tahun 2003 itu 6,535, hasil 2005 ini negatif 12,065. Setelah semuanya selesai, kita cari mana yang paling kecil hasilnya. Di sini hasil positif 2003 hasil 10,89, tahun 2005 6,44 di metode semi rata-rata. Kalau di metode kuadrat terkecil itu hasilnya 15,06, 2005-nya hasilnya 13,09. Berarti jika dilihat, karena ditanyakan metode manakah yang lebih baik, berarti yang lebih baik itu metode kuadratis karena hasilnya yang paling kecil. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.